Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada hari ini kembali kami menyapa Anda tentunya dalam Syiar Ramadan 1446 Hijriah. Nah tentunya Tribuners menemani waktu jelang berbuka puasa Anda, kembali kita akan mendengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Kamarudin Mustamin MPhilI selaku dosen Fakultas Usluhuddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ustadz. Selamat sore. Iya, alhamdulillah ya Pak Ustadz. Insya Allah kita masih sehat selalu dan dilancarkan ibadah kita hingga penghujung bulan suci Ramadan nanti. Nah, Pak Ustadz, tema kita hari ini mungkin sedikit banyak akan membahas tentang ukhuwah atau jalinan persaudaraan, dan juga tentunya bagaimana kita bisa menjaga silaturahim itu bisa tetap terjaga, apalagi ini bulan suci Ramadan, kita berupaya untuk meningkatkan hal-hal yang baiklah dalam diri kita. Silakan Pak Ustadz. Ya, makasih Mbak Susan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita sudah berada pada hari ke-19. Ya, topik yang kita ingin bicarakan pada kesempatan ini tentang silaturahim. Saya kira Mbak Susan, ini topik ini aktual. Karena memang Ramadan ini di samping sebagai bulan ibadah, juga sebagai bulan silaturahim. Nah, silaturahim ini saya kira Al-Quran mengajarkan, duribat alaihi mustillatu aina ma tuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Inti ayat ini menyuruh kita untuk memperbaiki silaturahim. Bahkan hadis Rasulullah Muhammad SAW, man ahabba ayyubsatalahu fi rizki wa yunsa'alahu fi athari falyasilah rahimahu. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari.
Yang artinya barang siapa yang ingin bertambah rezekinya dan panjang umurnya, maka perbaiki silaturahimnya. Sila itu artinya menyambungkan, rahim itu artinya kasih sayang. Seorang anak menyambungkan kasih sayangnya kepada ibunya. Ya, jadi dalam tradisi saya itu, Mbak Susan, sebelum puasa saya harus silaturahim kepada ibu. Walaupun bapak sudah meninggal ya, tetapi saya tetap bersilaturahim. Bagaimana caranya? Ziarah kubur. Ya, mendoakan. Ya, jadi silaturahim itu penting. Kemudian silaturahim kita itu harus dilandasi dengan keikhlasan. Jangan nanti mau silaturahim karena ada kepentingannya sama Pak Wali Kota. Ya, ada kepentingannya sama Pak Gubernur, ada kepentingannya sama Bapak Presiden. Silaturahim itu jangan nanti silaturahim pada saat kepentingan. Islam tidak mengajarkan kedemikian. Oleh karena itu silaturahim harus dilandasi dengan keikhlasan dan ketulusan. Jadi seorang murid harus bersilaturahim kepada gurunya. Rakyat bersilaturahim kepada pemerintahnya. Apalagi baru saja pilkada, pelantikan, ya mungkin ada gesekan-gesekan selama ini. Momentum Ramadan ini kita mempererat silaturahim kita. Supaya tidak ada problem dalam jiwa kita. Ya, dan itu dijamin Nabi, mau panjang umurnya dan banyak rezekinya, perbaiki silaturahim. Para pemirsa Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu apa manfaatnya silaturahim? Paling tidak ada 5 manfaatnya. Yang pertama, kalau kita rajin silaturahim itu adalah bisa mengurangi stres dan rasa kecemasan kita. Dan sekarang ini alhamdulillah saya lihat orang silaturahim bukan lagi di rumah, Mbak Susan, tetapi di warkop. Ya, karena kalau di warkop itu bisa kita silaturahim banyak orang. Kalau di rumah kan terbatas. Jadi janjian ya. Ya, janjian di warkop bisa menemu sampai 5 orang. Kita tentukan jamnya. Nah, ini salah satu juga upaya ya, upaya untuk membangun silaturahim. Yang kedua adalah bisa meningkatkan daya ingat kita. Apalagi ketemu teman lama. Saya kalau pulang kampung ya mencari teman SD saya. Dan asik. Kalau ketemu teman SD yang diceritakan adalah masa lalu kita ketika kita bermain di mana. Kita mengembalikan memori kita. Dan agama mengajarkan bahwa bangunlah silaturahim kita. Yang ketiga adalah itu bisa memunculkan hormon kebahagiaan. Happy, ketawa, ya. Jangan selalu menyendiri. Dan rata-rata orang yang banyak masuk rumah sakit jiwa itu latar belakangnya karena pendiam. Ini menarik nih. Kita teliti ya. Rata-rata banyak pendiam. Kenapa? Mungkin punya problem tidak bisa disampaikan kepada orang sehingga dia memikir sendiri, akhirnya menjadi stres sendiri. Oleh karena itu, bangunlah silaturahim kita, apalagi bulan suci Ramadan ini. Yang keempat adalah bisa membantu kita memecahkan problem, masalah. Ya, mungkin masalah ekonomi ya, atau ada masalah yang lain, ya kita diskusikan, cari solusinya. Yang terakhir saya kira adalah menjaga kesehatan mental, lebih fresh kita. Ya. Itulah manfaatnya silaturahim. Oleh karena itu saya mengajak pemirsa, jangan lewatkan kesempatan kita untuk bersilaturahim. Apalagi nanti setelah kita Idul Fitri, cari keluarga kita. Karena kalau kita tidak mencari keluarga kita, apalagi sudah sukses di kota, nanti dianggap kita sombong. Karena tidak mungkin keluarga kita di kampung yang ekonominya rendah, status sosialnya itu rendah, tidak mungkin mencari keluarganya yang tinggi jabatannya misalnya. Yang paling bagus kita turun ke bawah, menyapa. Dan itu lebih terasa untuk silaturahim kita.
Saya kira demikian Pak Ustaz. Terima kasih. Baik, sama-sama Pak Ustadz. Dan tentunya ini adalah kesempatan yang besar juga ya Pak Ustadz, yang di bulan suci Ramadan ini kita coba untuk jalin kembali lagi persaudaraan bersama dengan tentunya para saudara-saudari kita. Apalagi ini setelah bulan suci Ramadan kita akan memasuki Idul Fitri. Idul Fitri. Insya Allah kita akan kembali berkumpul dengan keluarga besar. Dan jangan lupa tadi disampaikan, silaturahim jangan hanya dijalin ketika ada perlunya saja. Itu salah itu. Ada Siap. dosen saya namanya Dr. Wahyudin Halim. Siap. Silaturahim jangan direncanakan. Jangan direncanakan. Ya, sama kemarin saya khutbah di Angin Mamiri. Ya. Ada kesempatan silaturahim tetangga dulu. Oke, siap Ya. Pak Ustadz. Dan tentunya insya Allah ya, terima kasih banyak Pak Ya, Ustadz. Insya terima Allah ilmunya yang diberikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua, untuk seluruh Tribuners yang ada di rumah. Terima kasih banyak Tribuners masih menyaksikan tentunya Syiar Ramadan episode kali ini. Jangan lupa kita kembali bertemu esok hari. Saya Nisa Husnuzan dan seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.